penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, saya Rina Turika, mahasiswa PPG Kulturas MI tahap 4 tahun 2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dan lengkap penilaian uji kinerja berdasarkan kriteria amanah wujud. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bunda. Apa kabar anak bunda hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Dan anak bunda, ayo lihat teman di sampingnya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Apa keterangan dari Amoy? Sakit. Oh, sakit. Semoga Kak Amoy cepat sembuh dan kembali ke sekolah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah keturumu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur serta pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagaimana perasaan anak bunda hari ini? Senang, alhamdulillah. Oke, hari ini kita belajar apa? IPAS. Oke, siapa yang masih ingat materi kita pada minggu kemarin? Ciri-ciri makhluk hidup. Oke, yang pertama apa ciri-cirinya? Bernafas, bergerak, butuh makan. Oke, untuk apa makhluk hidup berkembang biak? Menghasilkan keturunan. Apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak berkembang biak? Keturunannya akan punah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup pada manusia. Jadi mau tanya, apakah anak-anak bunda mempunyai hewan peliharaan di rumah? Pertama kucing, ayam, apa lagi? Burung, kambing, apa lagi? Lembu. Oke, bagaimana cara hewan-hewan tersebut berkembang biak? Oke, yang pertama ayam. Bagaimana dia berkembang biak? Oke, ada kucing. Oke, kemudian ada sapi. Melahirkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu mengidentifikasi tahapan siklus pada hewan dengan benar. Yang kedua, anak-anak nanti mampu mendeskripsikan hewan-hewan yang mengalami siklus hidup yang sama dengan tepat. Yang ketiga, anak-anak mampu menganalisis perbedaan siklus hidup dari manusia dan hewan dengan cermat dan teliti. Yang keempat, anak-anak mampu menyajikan informasi terkait pembelajaran dengan penuh tanggung jawab dan
peduli. Ayo anak-anak bunda, coba lihat gambar apa yang didapat? Kucing. Di sini gambar dari mana aja? Coba tengok gambar apa aja nih. Yang pertama? Coba tengok apa ini? Kucing dewasa. Ada gambar? Ada anak kucing, ada bayi kucing. Kemudian di sini ada gambar apa lagi? Gambar manusia. Coba gambar apa aja nih? Ada anak-anak, ada orang dewasanya apa nih? Janinnya di mana? Kemudian ada bayi. Oke, biar anaknya lebih paham, kita akan menyimak sebuah video. Yang pertama kita pelajari tentu saja siklus hidup kita sendiri atau siklus hidup manusia. Nah, di sini anak-anak akan belajar tentang 4 tahapan hidup manusia atau siklus hidup manusia. Yang pertama dimulai dari janin dulu, kemudian setelah janin menjadi bayi, setelah bayi itu akan menjadi anak-anak, dan setelah anak-anak akan menjadi manusia dewasa. Nah, apa itu janin? Anak-anak janin itu berada di dalam rahim ibu. Nah, janin ini mendapatkan oksigen dan nutrisi melalui plasenta dari tubuh ibu. Setelah itu menjadi bayi. Nah, bayi ini yang baru lahir itu semuanya bergantung pada orang tua, kepada ayah, kepada ibu. Nah, bayi hanya bisa menangis dan belum bisa berjalan. Setelah bayi akan tumbuh dewasa menjadi anak-anak. Nah, pada fase anak-anak ini sudah mulai dapat mandiri, bisa melakukan pekerjaan sendiri. Selain itu, juga sudah bisa berkomunikasi dan mengenal lingkungan di sekitarnya. Di sini sudah mulai sekolah, mengenal teman-teman banyak. Nah, setelah fase anak-anak berakhir, manusia akan menjadi manusia yang dewasa. Nah, ketika dewasa, manusia ini sudah dianggap mampu berpikir matang, sudah dewasa, dapat memilih yang terbaik untuk hidupnya. Nah, manusia dewasa ini biasanya sudah mulai membentuk keluarga. Oke, terima kasih ya anak bunda telah menyimak video. Selanjutnya kita akan membahas pembelajaran kita itu tentang siklus hidup pada hewan. Ayo anak bunda coba lihat buku yang bunda bagikan. Oke, kita akan membahas tentang siklus hidup pada ayam. Ayo, kelompok 1, siapa yang bersedia membaca? Ya, ayo lanjut. Siklus hidup ayam dimulai dari telur. Ayam betina akan mengumpulkan telurnya di sarang dan mengerami telurnya supaya tetap hangat. Induk betina akan mengerami telurnya selama sekitar 21 hari. Kemudian menetaslah anak-anak ayam yang mungil. Lanjut. Anak-anak ayam mirip dengan induknya, namun paruh-paruhnya masih kecil, bulunya pun halus dan lembut. Induk ayam akan menjaga anak-anaknya. Induk ini juga akan mengajari anak-anaknya, anak-anak ayam untuk minum dan mencari makan. Anak ayam pun terus tumbuh sampai jadi ayam dewasa. Saat umurnya 6 bulan, jenggernya pun sudah tumbuh seperti induknya. Ayam dewasa pun siap untuk bertelur dan memiliki anak-anaknya sendiri. Oke, udah dibacakan temannya. Itu tentang siklus hidup ayam. Oke, ayam berkembang biak dengan bertelur. Jadi siklus hidup pada ayam itu dimulai dari bertelur. Oke, di sini siklus hidup ayam dimulai dari bertelur. Oke, kemudian setelah induk ayam bertelur, dia akan menetas. Sebelum menetas, diapakan induknya dulu? Telurnya diherami dulu supaya hangat dan kemudian akan menetas. Kemudian berapa hari
telur ayam akan menetas? 21 Oke, 21 hari. Selama 21 hari kemudian menetaslah apa? anak ayam. Oke, anak ayam. Dari bertelur kemudian menetaslah anak ayam. Anak ayam yang menetas ini mirip sama induknya. Betul. Kemudian dari anak ayam kemudian bertumbuh menjadi Ayam dewasa. ayam dewasa. Oke, ayam dewasa. Kemudian setelah dewasa, apa yang terjadi? Dia akan bertelur kembali. Anak bunda, apakah anak bunda sudah paham tentang siklus hidup pada ayam? Sudah. Oke, dimulai dari apa? Bertelur. Anak ayam. Kemudian setelah itu bertelur kembali. Dari teks yang kita baca, dari video yang anak-anak bunda simak dan gambar-gambar, apakah semua hewan mempunyai siklus hidup yang sama? Tidak. Iya. Ada yang siklus hidupnya yang ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Oke. Bunda akan membagikan LKPD sesuai dengan kelompok yang Bunda bagikan kemarin. Nanti anaknya silakan diskusi, tengok dulu, dilihat dulu petunjuknya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan LKPD-nya yang telah dibagikan. Diskusikan sama kelompoknya. Nanti bagaimana siklus hidup dari hewan. Ayo. Nanti bagi yang belum paham, silakan bertanya dulu sama Bunda. Udah? Udah? Oke, dah. Bagi anak-anak Bunda yang belum paham dari LKPD-nya, silakan bertanya dulu. Oke, apakah anaknya paham? Oke. Oke, bisa anaknya? Oke. Paham anaknya? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, oke. Ya, jangan anaknya sendiri-sendiri. Diskusi kelompok, tengok petunjuknya. Ayo, bantu kawannya. Bisa anaknya? Waktunya selesai. Siapa yang berani tampil ke depan yang pertama? Ayo silakan. Kelompok 1 dulu. Siapa yang berani menyampaikan hasil diskusinya? Ayo, siapa yang berani menyampaikan hasil diskusinya ke depan? Kelompok 1 bisa? Sudah selesai? Oke, maju. Baiklah, dari kelompok 1 silakan bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 1. 1. Siklus hidup pada manusia. Pertama, janin yang berada di dalam perut ibu. Kemudian melahirkan bayi. Bayi bertumbuh menjadi anak-anak. Setelah anak-anak bertumbuh menjadi orang dewasa. 2. Siklus hidup pada ayam. Pertama, telur. Kemudian menetas menjadi anak ayam. Anak ayam bertumbuh menjadi ayam dewasa dan bertelur kembali. 3. Siklus pada ikan mas. Induk ikan mas bertelur, disimpan pada tanaman air. Kemudian telur menetas bayi ikan. Bayi ikan tumbuh menjadi ikan muda. Ikan muda bertumbuh menjadi ikan dewasa dan bertelur kembali. 4. Siklus hidup pada sapi. Mirip seperti manusia, yaitu melahirkan. Induk sapi melahirkan anak sapi. Anak sapi bertumbuh menjadi sapi muda. Berselang 1-2 tahun menjadi sapi dewasa dan melahirkan anak sapi kembali. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Bagi yang mau bertanya silakan. Siapa yang mau bertanya sama kelompok 1? Oke, terima kasih kepada anak bunda. Silakan duduk. Kelompok 1 tepuk tangan. Oh ya, oke. Sebelum anak-anak bunda duduk, kita akan memberi tepuk wow. Coba tepuk wow. Very well. Very on. Very well. Wow, keren. Tepuk tangan. Silakan duduk kelompok 1. Kemudian silakan kelompok 2 maju bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 2. 1. Siklus hidup pada manusia. Pertama, janin yang berada di dalam perut ibu. Kemudian melahirkan bayi. Bayi bertumbuh menjadi anak-anak. Setelah anak-anak bertumbuh menjadi orang dewasa. 2. Siklus hidup pada ayam. Pertama, telur. Kemudian menetas menjadi anak ayam. Anak ayam bertumbuh menjadi ayam dewasa dan bertelur kembali. 3. Siklus hidup pada ikan mas. Induk ikan bertelur disimpan pada tanaman air. Kemudian telur menetas bayi ikan tumbuh menjadi ikan muda. Ikan muda bertumbuh menjadi ikan dewasa dan bertelur kembali. 4. Siklus hidup ayam. Sapi mirip seperti manusia yaitu melahirkan. Induk sapi melahirkan anak sapi. Anak sapi bertumbuh menjadi sapi muda. Berselang 1-2 tahun menjadi sapi dewasa dan melahirkan anak sapi kembali. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Bagi yang mau bertanya silakan. Silakan siapa yang mau bertanya dari kelompok 2? Tidak ada? Berarti anaknya sudah paham. Sebelum kelompok 1, kelompok 2 duduk, kita beri tepuk wow. Tepuk wow. Very well. Very on. Very well. Wow, keren. Tepuk tangan di kelompok 2. Silakan duduk. Terima kasih kepada anak bunda yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, benar sekali bahwa siklus hidup pada manusia itu diawali dengan bayi, anak-anak, kemudian menjadi tumbuh dewasa. Kemudian siklus hidup dari ayam itu, yaitu pertama dimulai dari bertelur, menetaskan anak ayam, kemudian tumbuh menjadi ayam dewasa. Ada lagi siklus hidup dari ikan mas, yaitu yang pertamanya bertelur, disimpankan telurnya di tanaman air, kemudian menetaskan bayi-bayi ikan, kemudian tumbuh menjadi ikan muda dan selanjutnya menjadi ikan dewasa dan kembali bertelur. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini
adalah satu yang kita bahas adalah siklus hidup pada manusia. Manusia mengalami siklus hidup yang akan berhubungan dengan tumbuh kembang. Tumbuh kembang manusia akan dimulai dari pembentukan embrio dan sel janin saat ibu hamil. Kemudian bayi dilahirkan hingga tumbuh menjadi dewasa dan masuk lanjut usia. Tentunya pada proses itu akan ada proses berkembang biak agar keturunan tetap berlanjut. Yang kedua yaitu siklus hidup pada hewan. Siklus hidup hewan dimulai dari hewan tersebut lahir hingga mati. Yang pada setiap hewan bisa berbeda-beda. Perbedaan ini sesuai dengan jenis dan spesiesnya. Ada yang berkembang biak dengan melahirkan, ada juga yang bertelur hingga membelah diri. Silakan anak-anak bunda kerjakan latihan selama 5 menit. Itu agar bunda tahu pemahaman anak-anak bunda dengan materi yang kita pelajari hari ini. Oke, silakan kerjakan. Nanti ditulis namanya terlebih dahulu, boleh? Langsung. Oke, waktunya udah habis. Silakan kumpul kertasnya. Ayo silakan yang udah siap. Pembelajaran kita hari ini, Bunda mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Siklus hidup ayam, ikan mas, siklus hidup sapi. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, Bunda akan menginformasikan materi kita selanjutnya pada minggu besok, itu tentang metamorfosis pada makhluk hidup. Anak-anak Bunda baca buku di rumah ya. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.